Karakteristik pertama kawasan Asia Tenggara yang akan dibahas adalah wilayah geografis yang dapat dilihat melalui peta berikut. Kawasan ini terbagi atas dua bagian, yakni bagian kontinen dan maritim Asia Tenggara. Bagian kontinen kawasan terdiri dari negara Kamboja, Myanmar, Laos, Vietnam, dan Thailand yang terletak di bagian utara. Sementara bagian maritim kawasan terdiri dari negara Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Brunei Darussalam. Dari peta ini, kita juga dapat melihat bahwa kawasan Asia Tenggara terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Berada di antara kedua samudra membuat Asia Tenggara dilewati oleh Sea Lines of Communication atau SLOC. SLOC merujuk pada jalur maritim utama yang menghubungkan titik-titik pelabuhan penting. Kegunaannya adalah sebagai jalur perdagangan, logistik, dan pergerakan militer. Jika dikaitkan pada karakteristik ekonomi, Asia Tenggara mampu meningkatkan konektivitas perdagangan melalui jalur maritim. Wilayah kontinen kawasan juga berbatasan langsung dengan negara-negara berkekuatan besar seperti Tiongkok dan India. Tidak hanya kedekatan ini mempermudah jalur logistik dan meningkatkan kerjasama ekonomi, tetapi Tiongkok dan India pun membawa pengaruh sosio-kultural. Dari sisi ekonomi, wilayah kontinen mampu mengembangkan ekonomi dengan kedua negara besar ini melalui free trade areas. Dari sisi sosio-kultural pun, kebudayaan dan kepercayaan India dan Tiongkok mewarnai karakteristik wilayah kontinen Asia Tenggara. Dengan wilayah geografis seperti ini, kawasan Asia Tenggara dapat dikategorisasikan sebagai wilayah yang strategis. Selain dari perspektif ekonomi dan sosio-kultural, keuntungan geografis ini pun mempengaruhi kebijakan-kebijakan dalam dan luar negeri negara-negara di dalam kawasan ini. Contoh, kebijakan luar negeri poros maritim dunia yang dipaparkan oleh Indonesia. Kebijakan luar negeri yang mengarah pada sisi keamanan dan ekonomi ini didorong oleh lokasi geografis Indonesia yang berada di wilayah maritim Asia Tenggara. Kebijakan-kebijakan inilah yang menunjukkan kawasan Asia Tenggara sebagai wilayah yang geostrategis. Karakteristik geografis Asia Tenggara juga dapat dilihat melalui kemiripan iklim dan sumber daya di kawasan. Iklim yang tropis dan wilayah yang luas membuat kawasan ini kaya akan keanekaragaman hayati dan sumber daya alam. Sumber daya fosil untuk bahan bakar, sumber makanan, dan air bersih, hingga rempah-rempah adalah contoh-contoh dari beberapa sumber daya strategis yang dimiliki kawasan ini. Kekayaan ini pula yang menarik perhatian bangsa Barat untuk datang dan melakukan perdagangan yang berujung pada kolonialisme. Lalu, bagaimana posisi Asia Tenggara di dunia internasional? Dalam perspektif Barat, Asia Tenggara dianggap sebagai produk sekaligus kawasan geostrategis pada Perang Dunia Kedua hingga Perang Dingin. Asia Tenggara dianggap sebagai kawasan yang mampu memberikan keuntungan bagi bangsa Barat, baik dari segi geografis maupun sumber daya alam. Sehingga sangat penting bagi bangsa Barat untuk memiliki pengaruh yang besar di kawasan Asia Tenggara. Pada Perang Dunia Kedua, Asia Tenggara menjadi front pasukan sekutu untuk bertempur dengan Kekaisaran Jepang. Namun, setelah perang berakhir, kawasan berubah menjadi front bagi Amerika Serikat dalam tarik-menarik pengaruh internasional dengan Uni Soviet. Selain itu, pada masa kolonialisasi, Asia Tenggara merupakan wilayah yang sering kali diperebutkan oleh bangsa Barat. Banyaknya hasil agriculture dan rempah-rempah di Asia Tenggara dianggap sangat menguntungkan bagi bangsa Barat karena dapat dijual dengan harga yang tinggi. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, letak geografisnya yang berada di antara Asia Selatan dan Asia Timur juga membuat kawasan ini banyak dipengaruhi oleh kultur dari India dan bangsa-bangsa di Asia Timur seperti Tiongkok. Berkaitan dengan itu, muncul perdebatan, apakah kultur India datang melalui perdagangan atau melalui kaum Brahmana yang sengaja datang untuk menyebarkan kultur dan agama. Selain India, Tiongkok juga memberikan pengaruh dari arah utara melalui perdagangan. Pengaruh sosial dari persebaran kultur Tiongkok hingga kini dapat dirasakan dengan jelas di sekitar kita.
Kondisi geografis ini juga memberikan dampak kepada karakteristik sosiokultural di kawasan Asia Tenggara yang dapat dilihat melalui kemiripan peradaban, agama, dan bahasa.